أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Jatiluhur yang Bapak banggakan, kita semua dapat menuntut ilmu kembali ya, walaupun di dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan dalam meraih apa-apa yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran PAI maupun pembelajaran yang lainnya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, sungguh Bapak sangat mengapresiasi rasa semangat kalian. Semoga apa yang menjadi pengorbanan kalian di dalam pembelajaran seperti saat ini menjadi buah amal kelak di akhirat untuk sebagai saksi bahwa kalian bersemangat di dalam menuntut ilmunya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai husnuzon. Setelah kemarin kalian mengetahui apa itu mujahadatun nafsi, bagaimana pengimplementasiannya, dan setelah Bapak mengirimkan tugas mengenai pembacaan surat Yusuf ayat 33, alhamdulillah mayoritas dari kalian semua dapat membacanya dengan baik. Nah, Bapak sangat senang sekali setelah mengetahui hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengulas terlebih dahulu ya pada bab yang pertama ini terbagi menjadi 3 subbab, yang mana kemarin yaitu mujahadatun nafsi, dan insya Allah sekarang kita mengenai husnuzon, dan minggu yang akan datang bahasannya mengenai ukhuwah. Jadi di dalam bab 1 ini memiliki makna-makna penjabaran dari ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Jadi di dalam Quran surat ayat 10 dan 12 ini, jika kita skemakan, akan melahirkan 3 makna ya, makna-makna yang akan kita pelajari. Makna-makna tersebut berimplikasi terhadap kehidupan sehari-hari yang semoga kita menjadi kita dapat menjalani kehidupan yang mulia, yang mana sesuai judul pada bab meniti hidup dengan kemuliaan, yakni dengan mujahadatun nafsi, husnuzon, dan ukhuwah, seperti itu. Jadi setidak-tidaknya kalian dapat memahami arti atau bahkan makna, atau bahkan kalian lebih bisa menghafal, itu sungguh lebih bagus, Quran surat di dalam Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini. Nah, pada pertemuan hari ini yakni mengenai husnuzon, sebelum kita mendalami mengenai materi husnuzon, alangkah baiknya kita lebih mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari husnuzon, baik dalam bahasa, secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, anak-anakku, bahwasannya husnuzon ini terbagi menjadi 2 kata ya, yakni husnu dan azonni. Husnu di dalam bahasa berarti baik, bagus, ajib, halus, kita tanya. Jadi husnu ini dapat kita tafsirkan secara terlek, yakni baik. Adapun azonni berarti prasangka ya. Jika kita gabung berarti bahwa husnuzon ini berprasangka baik. Prasangka baik ini kita
aktualisasikan apabila kepada seseorang sebelum dugaan atau sangka-sangka kita ini. Jadi setiap kali orang melakukan sesuatu terhadap kita terlebih dahulu mengedepankan prasangka yang baik. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, tentu saja seperti apa yang telah sering kalian dengar, bahwasannya husnudzon ini memiliki lawan kata, lawan arti, atau lawan makna, yakni suudzon atau berprasangka buruk. Sama saja ya, suudzon ini berarti bahwa sebelum orang lain melakukan sesuatu terhadap kita, terlebih dahulu kita memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Nah, dan juga seperti apa yang telah Bapak singgung tadi ya, bahwasannya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki makna perintah bahwa kita harus menjauhi sikap suudzon atau berprasangka buruk. Nah, di dalam slide ya sudah Bapak cantumkan, Bapak kutipkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, dan Bapak akan mencoba untuk mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiro, jauhilah kebanyakan, minazonni, dari purbasangka atau dapat kita sebut kecurigaan. Kenapa? Inna ba'duzonni, sesungguhnya purbasangka itu ismu dosa gitu ya. Jadi sudah jelas ya termaktub di dalam Al-Quran bahwa sebagian dari purbasangka itu dosa. Kenapa sebagian dari purbasangka? Karena ada tadi ya husnudzon. Husnudzon itu tentu baik. Jadi az-zonni di sini berarti purbasangka yang buruk gitu ya. Lalu selanjutnya wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing ba'dukum ba'du, satu sama lain. Lalu ayat selanjutnya atau bunyi ayat selanjutnya memiliki pertanyaan yang tentu saja kita sudah pasti mengetahui jawabannya. Seperti ini. Ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, makan bangkai ya secara kasarnya, secara istilahnya? Tentu saja ya, fakarihtumu, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepada bangkai tersebut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, apabila kalian mengetahui atau kalian lebih menilik lagi, lebih peka lagi terhadap surat tersebut, di dalam surat ini atau di dalam ayat ini memiliki makna bahwa mengenai prasangka tadi ya, mengapa dilanjutkan dengan walayaghtab, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Walayaghtab ba'dukum ba'du. Karena menurut sebagian pendapat ulama ya, bahwa hal tersebut tidak jarang, bahwa hal suudzon ini mengundang upaya seseorang untuk mencari tahu lebih dalam gitu ya. Maka ayat di atas ini melanjutkan bahwa janganlah mencari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya, serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian orang yang lain. Dan diterangkan pula bahwa di dalam pertanyaan itu, di dalam ayat tersebut mengenai memakan daging saudara sendiri, yang dimaksud di sini yakni pergunjingan seperti itu. Jadi sudah jelas ya di dalam Quran Surat Al-Hujurat ini Allah memerintahkan kita untuk menjauhi sikap suudzon yang berupaya untuk membawa kita terhadap pergunjingan ya, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib orang lain dan sebagainya. Tentu hal tersebut dilarang. Ismu, terdapat dosa.
Sudah jelas ya di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya di dalam hadis pada slide selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis. Hadis tersebut muttafaq alaih ya, yakni sahih. Berarti bahwa jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan paling dusta ya. Jadi semoga kita dapat menjauhi prasangka-prasangka yang buruk terhadap diri kita. Dan selanjutnya yakni apa jenis perilaku husnuzon ini. Nah, jenis-jenis dari perilaku husnuzon ini terbagi menjadi 3 ya, yakni husnuzon kita kepada Allah, husnuzon kita kepada diri sendiri, dan kita terhadap sesama manusia ya, kepada teman-teman, mungkin kepada orang tua dan sebagainya. Nah, berprasangka kepada Allah seperti apa? Contohnya, misalkan apabila kalian diberikan sakit seperti itu ya oleh Allah, kalian ini senantiasa berprasangka baik kepada Allah, bahwasannya sakit ini sebagai ujian dari Allah kepada kita. Apabila kalian sabar terhadap ujian tersebut, maka kalian berhasil husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, karena kalian meyakini bahwa sakit kalian tersebut merupakan ujian yang harus kalian sabar ya. Kalian harus sabar terhadap sakit tersebut. Dan hukumannya atau hukumnya, berprasangka baik kepada Allah itu wajib ya bagi orang yang beriman. Dan yang kedua yakni kepada diri sendiri. Hal tersebut ya, berprasangka baik kepada diri sendiri ini ditunjukkan dengan perilaku terpuji kepada diri sendiri, seperti percaya diri, optimis, ya, gigih, dan berinisiatif melakukan hal yang positif tentunya ya. Yang terakhir yakni kepada sesama, seperti misalkan di dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi bisa jadi ya, seperti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, kita turut membantu ya, atau turut merayakannya. Apalagi sebentar lagi ya, Indonesia akan berulang tahun, seperti ini, Dirgahayu Indonesia berulang tahun. Kan suka ada itu ya, gotong royong, mungkin ya tahun-tahun sebelumnya, mungkin saat ini akan dibatasi seperti ini. Atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, misalkan membuat jalan, dan kalian turut serta membantu masyarakat yang ada di sekitar kalian untuk berpartisipasi di dalam mensukseskan acara-acara tersebut, maka hal tersebut adalah aktualisasi dari husnuzon kepada sesama, seperti itu ya. Karena luas sekali ya tadi setelah Bapak jelaskan bahwa prasangka baik kepada sesama ini yakni berprasangka baik di dalam kehidupan, berkeluarga, bertetangga maupun bermasyarakat, dalam bangsa dan negara, seperti itu ya jenis-jenis dari husnuzon. Nah, mengapa kita harus husnuzon ya? Tentu yang pertama dapat mententramkan kehidupan secara lahir batin ya. Mengapa tentram? Karena kita tidak capek menyangka-nyangka gitu ya, bersangka-sangka buruk kepada orang lain. Meskipun misalkan orang lain memiliki sesuatu yang tidak seharusnya terhadap kita, namun kita didahului dengan prasangka yang baik, tentu itu akan menentamkan hati kita masing-masing, seperti itu. Yang kedua, jelas dicintai oleh Allah, karena Allah tadi melarang kita untuk berprasangka buruk. Apabila kita mematuhi perintahnya, maka kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang ketiga yaitu memperkuat rasa qanaah ya. Rasa ini dapat dikuatkan, rasa qanaah ini dapat dikuatkan dengan husnudzon. Lalu lebih dicintai sesama manusia ya, karena tadi juga jenis dari perilaku husnudzon ini berimplikasi kepada sesama manusia. Jadi lebih memiliki rasa cinta ya dari sesama manusia gitu. Dan yang terakhir ya, yang kelima, yakni menjauhkan dari sifat keluh kesah, iri dengki dan fitnah. Tadi juga ya setelah dijelaskan bahwa husnudzon kepada diri sendiri ini akan menimbulkan sifat-sifat yang optimis, gigih ya. Maka sifat-sifat sebaliknya, keluh kesah ya, mengeluh ya, seperti itu akan dijauhi ya, terjauhi oleh sifat husnul apabila kita lebih dahulu memiliki rasa husnudzon seperti itu. Nah, anak-anakku, sampai di sini saja materi pada pembahasan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya dan mencari dari referensi-referensi lain, tentu saja dibolehkan. Dan juga pada pertemuan hari ini akan diberikan tugas ya. Tugasnya sama seperti minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, yakni membaca Al-Quran ya. Namun kali ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, kemarin juga berkaca dari kemarin bahwa ada sebagian siswa yang kesulitan untuk mengirimkan voice note ya, atau rekaman suara. Jadi apabila kalian sulit dalam mengirimkan voice note tersebut, boleh ya kalian WhatsApp kepada Bapak. Namun usahakan terlebih dahulu bahwa voice note tersebut telah terupload gitu ya pada link yang nanti Bapak sediakan. Jadi usahakan terlebih dahulu kalian bisa mencari tahu caranya dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu, misalkan kepada teman kalian seperti itu ya, atau di YouTube ya, ketik saja cara mengupload rekaman suara seperti itu, nanti kalian ikutin tahap-tahapannya. Dan tugas yang kedua yakni kalian mencari contoh ya sikap husnudzon yang bermanfaat ya, seperti tadi misalkan kan tadi ada sikap husnudzon kepada diri sendiri, kepada orang lain misalkan, kan itu ada manfaat-manfaatnya ya. Nah, ambil satu contohnya dan jabarkan ya, misalkan di tetangga kalian atau bahkan kalian sendiri mungkin memiliki sikap-sikap husnudzon terhadap orang lain. Nah, kalian ceritakan seperti itu. Tugas nomor 2 mungkin cukup jelas ya. Dan yang ketiga, seperti apa yang telah tadi Bapak sampaikan, bahwa husnudzon terhadap diri sendiri dapat menimbulkan sikap inisiatif atau berinisiatif. Nah, kalian cari beberapa cara yang dapat menumbuhkan jiwa inisiatif. Jadi sebagai siswa, apalagi pada situasi seperti saat ini, kalian harus berinisiatif untuk mengikuti seluruh mata pelajaran yang disuguhkan kepada kalian ya. Inisiatif ini banyak ya bentuknya dan jenisnya. Kalian tinggal mencari saja beberapa cara ya agar menumbuhkan sikap-sikap atau jiwa inisiatif. Mudah ya tugasnya, hanya 3 saja. Jadi nomor 1 sekali lagi membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua yakni mencari contoh sikap husnudzon yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak ya jenisnya. Dan yang ketiga yakni bagaimana cara menumbuhkan sikap dan jiwa inisiatif di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu saja materi pada hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.